apa lu search di YouTube sama pas ngomong gua sama gua di WhatsApp beda ya? Gue langsung mikir gue mesti ketemuan sama lu ngobrolin soal ini sih. Bencong ini mau operasi jadi waria. Itu cepet banget viralnya men. Terus dia nge-live, Gandhi yang nge-hack Instagram Stasha. Wajahnya gua buat di iklan billboard 800 juta men. Agen iklannya ngasih kabar kalau sorry batal. Mungkin dia nggak sadar dia udah nyelamatin hidup gua gitu. Tapi gua nggak akan pernah lupa bahwa seorang Arya Rasti adalah orang yang gue jadi mau nangis gue. Jadi tuh kemarin kan gue pertama kali tuh Cecil ngingetin lu mesti dateng nih, kita nonton bareng. Ya emang gue pasti dateng kan. Terus soalnya dibilang ada teman gue si Gandhi gitu, ntar lu ngobrol-ngobrol lah sama dia. Terus pas gue ngobrol sama lu tuh kemarin, lu kan ngasih review gitu ya. Gue seneng banget, maksudnya lu ngasih reviewnya tuh deep, relevan semuanya. Makanya gue pengen hari ini tuh ngajakin lu ngobrol gitu. Cuman kalau misalnya ngobrol-ngobrol doang kan sayang gak dijadiin konten kan. Nah, tapi terus gue memang udah lama gak catch up nih bro sama lu. Terakhir kita ketemu kapan ya? Cleo Bachelor tahun berapa sih? 2014 kayaknya. Tapi lu gak inget gue haloin lu sih. Iya, gue haloin lu. Gue malah gak inget Cleo Bachelor-nya itu bro. Lu bahkan gak inget eventnya itu. Kayaknya soalnya semuanya kan waktu itu kayaknya ya udah wah tinggi apa semua, ya udahlah gue datang foto ya bye. Iya lu cuma datang, lu pokoknya cuma datang sebentar terus nggak lama lu caps gitu. Iya, terus juga 2014 gue belum ngobrol sama orang lah. Lu inget gak siapa aja di situ? Ada siapa aja sih? Keenan Pierce pemenangnya, kakaknya Pevita, ada Amarzoni, ada Edozel. Edozel ada? Ada. Ada Edozel, terus ada kayak penyiar berita gitulah. Pokoknya yang gue inget sih itu. Nah, gue kenal Edozel dari situ, Amarzoni dari situ juga. Oh, Kinan udah sebelumnya ketemu? Enggak, gue gak kenal dan bahkan gak halo-halo sama dia. Tapi sama Amar sama si siapa tadi gue sebut Edozel kenal dari situ jadi. Ya terus gitu. Akhirnya gue catch up, gue penasaran sampai rumah gue kulik kan. Oh TikToknya sih ini banget, rame banget ya. Tapi pas di YouTube tuh bro, kayak account lu nggak ada ya di YouTube? Account gue hilang, di ban. Karena gue review film. Nah review film itu kan banyak trailer tuh. Nah trailernya tuh kena flag. Kena copyright. Nah karena kebanyakan kena copyright akhirnya dihilangin sama YouTube, di delete sama mereka. Nah sekarang lagi diurus kayak gitu. Nah jadinya sekarang yang nongol di YouTube itu cuman berantemnya gue. Iya, berantemnya. Sementara pas gue lagi DM-an ngomongin keaktoran, gue lebih suka pakai metode Chekhov gitu. Chekhov Stanislavski. Gue langsung beda ya. Di apa lu search di YouTube sama pas ngomong gue sama gue di WhatsApp beda ya. Gue langsung mikir gue mesti ketemuan sama lu ngobrolin soal ini sih bro. Karena nggak ada di YouTube tuh yang ngejelasin. Nah sekarang mungkin bisa diceritain gak sih kayak lu mau cerita dari mana nih, dari awalnya seorang Gandhi gitu as an actor? Gue dulu awal mula dari modeling dulu sih. Tahun 2000 gue pernah ikutan kompetisi majalah Kartini gitu di Bandung. Gue juara 3 dari 3 peserta di kategori gue. Kategori umur 10-an tahun itu. Juara 3 dari 3 peserta dari kategori itu. Terus nyokap gue bilang gak apa-apa, yang penting kamu menang. Oh iya, sportif. Juara 3. Nah terus setelah itu gue jadi sering ikut Aneka IS, Keren Beken lah, apa pokoknya yang kompetisi cover boy apalah itu gue ikutan. Terus gue mulai dari extras. Gue jadi figuran. Gue inget banget gue pernah jadi figuran sama Nia Ramadhani. Gue pernah jadi figurannya Egy Forestai sama si Vicky Notonegoro di sinetron. Terus Nabila Syakib juga pernah. Terus sekarang gue kalau ketemu Vicky Notonegoro gue selalu kayak bercanda sama dia. Wah gue dulu ekstrasnya dia. Tapi waktu itu dia nggak jadi ekstras? Enggak, dia pemeran utama. Cuma dia nice, dia baik banget sama semua. Sama ekstrasnya dia Halloween gitu. Aktor tuh rata-rata kalau yang udah gede-gede tuh gue dengerin selalu humble apalagi banget. yang senior ya itu humble. Kalau sekarang sih banyak yang enggak ya. Nah tapi yang dulu kayak Vicky sama ekstras dulu dia Halloween. Nah tiba-tiba ketemulah sama gue di acara ulang tahunnya Pak Manoj di MD. Wih kaget Vicky kan. Wih kok ada lu di sini? Dia pikir kok bisa ada ekstras sih. Apakah dia sudah sukses ya? Gitu cepet banget gitu, kayak baru berapa minggu lalu lu jadi ekstras, tiba-tiba lu udah di MD gitu kan. Dia kagak tahu kalau gue saudaranya sepupunya si Manoj waktu itu. Lu sepupu atau ponakan sih? Sepupu. Oh sepupu. Jadi bokap gue sama nyokapnya dia kakak adik. Nah terus habis itu, tapi itu nggak ada relevansi sama karir gue ya. Nggak ada sama sekali gitu. Gue semua sendiri gitu. Nah terus habis itu
ya udah, jadi gue mulai awal dari extras gitu. Baru lama-lama pemain harian. Jadi yang cuma 1-2 scene. Gue pernah main di Cincin sama Chelsea Olivia. Cincin. Kalau nggak salah sama kakak gue juga. Itu Leontin. Dia main Cincin. Oh, dia main Cincin tapi juga. Tapi baru berapa episode cancel. Oh gitu. terus. Chelsea Olivia. Ya pernah gue dapat beberapa scene gitu. Gue hubungan terbunga ke dia dari pacarnya gitu-gitu. Terus apa gitu waktu itu. Terus sama Nabila Syakib juga pernah, kalau nggak salah judulnya Cinta SMA ya. Gue lupa. Terus ingat banget dulu kalau sinetronnya episode udah mau mulai, terus gue satu keluarga pada nonton semua. Padahal gue cuman selewat aja. Pernah waktu itu nyokap gue nggak mau nonton iklan, dia ganti channel lain. By the time dia balik ke channelnya, scene gue udah hilang. Terus satu keluarga kayak, ya mau liat Gandhi di TV, kagak ada gitu. Oh, itu lu umur berapa bro? Waktu jadi pemain extras dan harian itu? 12 tahun, 13 tahun, 14 tahunan. Pokoknya dari tahun 2002 sampai 2007 lah. Ya kalau 2006-2007 udah masuk ke modeling, badan udah mulai tinggi, jadi udah jarang jadi extras, tapi lebih ke pemain-pemain harian gitu. FTV peran-peran kecil. Nah, terus modeling, gue pernah fashion show bareng Joe Taslim sama Yama Carlos, tapi zaman dulu juga orang nggak tahu Joe Taslim siapa. Pada zamannya tahun 2007 gitu, fashion show batik waktu itu. Terus sekarang satu manajemen agency gitu. Terus ya udah, akhirnya gue pernah ngambil summer course di New York Film Academy tahun 2007, ambil 6 minggu, sama gue ngambil dance di tahun 2007 di Socapa. Di mana? Socapa. Di New York. Nah, New York juga ada film school, dance school, acting school, itu semua juga ada. Tapi itu summer courses buat anak di SMA ya. Terus dari situ gue bilang sama bokap, gue udah fix banget dari dulu cita-cita gue pengen jadi pemain film atau apapun yang relate sama film. Nah, cuma gue udah pernah ngambil kelas acting sama almarhum Didi Petet. Oh, lu ngambil kelasnya almarhum Didi Petet? Iya, dan dulu yang ngajar langsung dia juga waktu itu sama Bang Yayu Awe Undru. Iya. Nah, terus abis itu bokap gue bilang, kan kamu udah ngambil kelas acting, kamu ambil sutradara juga sekarang. Jadi kamu belajar depan layar dan belajar belakang layar. Ya udah, akhirnya gue ambil filmmaking 2 tahun di New York Film Academy Los Angeles. Yang summer course itu tadi sebagai itu yang filmmaking juga, tapi di tahun 2007. Tapi cuma 6 minggu. Terus bokap gue bilang, ambil kuliahnya film. Nah, ambil film di New York Film Academy. Satu kelas ber-16. Dulu ada batch gue ada 3 kelas. Nah, 16. Gue di batch kelas C. Terus semuanya cowok. Tapi gue nggak nyambung di kelas itu. Kenapa bro? Gue beda sendiri. Jadi mereka tuh semua sukanya film art house, Godfather, Scarface, gitu. Wah, Quentin Tarantino. Gue sukanya Hairspray sama The Devil Wears Prada. Gue sukanya Princess Diaries. Sama ini Notebook Trap, The Notebook gue suka ya. Atau gue sukanya film-film Tim Burton kayak Edward Scissorhands atau atau apa ya film lagi lupa. Dia dulu belum ada Alice in Wonderland. Ed Wood waktu itu. Pokoknya gue sukanya film-film sintingnya si Tim Burton ini, atau film-film remaja atau yang whimsical kayak Disney gitu. Karena gue memang grew up because of Disney gitu. Nah, terus gue kayak nggak nyaman gitu. Gue kayak dibully gitu loh. Kayak, Gandhi movie shit kayak di sana ada kayak gitu juga. Iya, teman-teman sekelas gue, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Venezuela, ada yang dari Brazil. Pokoknya itu kan international school kan. Jadi setengahnya itu tuh international, setengahnya dari Amerika, dari berbagai kota, berbagai negara, berbagai state maksudnya. Nah, sampai suatu hari di kelas gue selalu kayak nggak dipandang gitu sama mereka. Dan itu pas kayak midtermnya kita tuh kita harus bawa satu scene yang dimana scene itu menurut kita scene bagus banget, scene terbaik. Dan kita harus breakdown scene itu di depan semuanya. Nah, dan pilih satu film. Nah, kebanyakan filmnya of course film art house lah, film-film Quentin, film Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, all those Alfred Hitchcock, yang udah typical filmmaker aja gitu ya. Gue suka banget juga sama film-film tersebut. Clockwork Orange lah, 2000 Space Odyssey apa, 2001 Space Odyssey, gue suka semua gitu. Nah, cuman ya hati gue lebih ke arah lain aja gitu. Nah, gue bawa sih dari The Devil Wears Prada, Yang mana? Bro?
Jadi ada scene dimana si Andy ini abis dimarahin gara-gara dia gue lupa nggak ngangkat telepon atau apa gitu. Oke. Terus dia banting makanan, gak lama dia curhat sama si Nigel ini, si yang main Stanley Tucci, sama Anne Hathaway. Dia cerita kenapa dia selalu salah ke si Meryl Streep ini gitu. Ya dia cerita tuh kayak itu jutaan orang yang pengen kerja di sini, tapi lo tuh cuma nganggap ini enteng. Gitu. Padahal lu tuh terpilih gitu. Kalau memang lu serius sama karir lu harus sadar gitu loh. Kayak banyak banget orang yang berada dalam ruangan ini tuh mimpi mereka gitu, dan lu ngambil spotnya mereka, intinya kurang lebih sini gitu. Cuman yang gue breakdown selain memang dialog-dialognya yang perfect dan bagus banget menurut gue, itu adalah scene di belakangnya. Framingnya, close up-nya, shot by shot, yang pastinya production design-nya dari meja-mejanya, stiker-stiker di dindingnya, baju-bajunya juga, exactly, penggarisnya dia taruhnya gimana. Jadi itu tuh bener-bener gue bilang si ruangan Nigel itu dari penggaris sama pulpen yang tertata rapi itu sudah menggambarkan karakteristiknya dia. Kalau dia adalah orang yang tidy, dia orang yang perfeksionis. Pakai bajunya yang turtleneck ya. Terus cara berdirinya tuh yang nulisnya yang bener-bener tuh semua tuh poised gitu. Begitupun juga dengan ruangan dia, bagaimana dia menata. Si temennya itu yang nggak jadi diajak ke Paris bukan sih? Bukan, ini Nigel yang apa? Yang botak. Oh, yang botak. Stanley Tucci. Iya, yang botak. Nah, jadi itu ruangannya dia tuh udah menggambarkan dari cara dia menaruh bukunya tuh, production design-nya tuh udah mikirin seorang si Nigel ini tuh bagaimana sih cara dia menata buku, bagaimana cara dia menggambar baju, bagaimana cara dia menempel di dinding, itu semua tuh gue explain. Terus di luar ruangannya si Nigel ada extras yang lewat beberapa, terus ada frame-frame runway magazine apa segala di dinding, itu bener-bener ditata gitu, dan timing orang-orang lewat di belakangnya tuh ditata gitu, dan menunjukkan bahwa suasana kantornya tuh nggak sepi, itu sibuk. Meskipun kita nggak notice gitu. Nah itu gua breakdown segala macem. Terus guru gua bilang kayak this is the best scene yang murid dari kelas ini bawa gitu. Terus the best acting, the best production design, pokoknya the best explanation lah apa segala macem. Terus gua balikkan ke kursi, terus gua cuma senyum aja kayak senyum lu gini gak lu? Gitu kan, kayak dalam hati gitu kan, ya mampus lo pada semua. Terus udah akhirnya ada teman sekelas gue yang dari Spain tiba-tiba ngomong gini, shit man, Meryl Streep is overrated. Anjir. Terus tiba-tiba si guru gue kayak, namanya Pablo, are you serious? Dia bilang gitu, this is an Academy Award movie nominated, kayak gitu loh, kayak he's trying to be like Marlon Brando from Scarface, from Godfather, kayak halu deh nih orang sumpah gitu. Tapi gue dapat A+ di situ. Nah setelah itu si guru gue, itu ada 3 guru waktu itu, jadi ada guru directing, guru acting, sama guru sinematografi waktu itu yang menilai semuanya. Terus dia bilang bahwa kelas, maksudnya presentasi gue tuh yang terbaik, dan dia sampai ngomong di depan anak-anak, Gandhi lu tuh beda, you are different katanya. Lu tahu John Waters gak? Enggak, gue bilang John Waters adalah sutradara original Hairspray. Lu tuh punya sense kesana kalau lu bikin film dengan tone apa segala macem gitu. Lu nggak typical filmmaker yang biasa keluar masuk karena pengen bikin art house dan apa segala macam. Lu tuh komersil, lu tuh aneh gitu kayak. Dan I really appreciate it, kata si guru sutradara gue ngomong gitu ya. Gue seneng lah kayak gitu. Terus udah semenjak itu confidence gue lumayan naik tuh. Jadi gue lumayan kayak gue dapat validasi dari guru-guru gue, dan ya udah gue sudah expect kalau diri gue tuh beda. Makanya kenapa film-film gue tuh beda-beda. Kalau misalkan film-film Indonesia gue, pertama The Right One, film Indonesia berbahasa Inggris. Itu tahun 2014. Pemainnya gue sama Tara Basro waktu itu. Oh, lu main juga di situ? Ya, gue kayaknya main di semua film gue. Oh, good. Terus meskipun gue nyinyirin waktu itu kayak narsis banget katanya. Nah, Pizza Man tentang si Yuki Kato, Joanna, Karina sama gue sama itu Cepi ya? Ya, sutradaranya Cepi Gober, itu tentang 3 cewek yang habis disakitin sama cowok dan dia mau mendominasi cowok, dan suatu malam mereka mabok dan high, tiba-tiba mereka perkosa cowok, dan cowoknya kebetulan gua yang
pizza delivery man. Tiba-tiba cowoknya mati, koma gitu, dan mereka semalaman harus berusaha nyelamatin si cowok ini sampai ke rumah sakit. Nah, itu tuh kayak komedi model-model 30 hari mencari cinta, ketemu kayak planes, automobiles, apa sih judulnya? Planes, Trains and Automobiles, atau Due Date, atau Hangover. Dimana isi serentetan waktu yang terus berjalan dan mereka harus menyelesaikan dalam satu malam kayak gitu. Terus Tuyul dengan kepalanya yang gimana, Midnight Show sama Acha Septriasa, sutradaranya Ginanti Rona waktu itu. Pembunuhan di dalam bioskop pada tayangan film Midnight Show. Terus habis itu Mantan, tentang satu cowok ketemu sama 5 mantan pacarnya dia sebelum dia menikah, untuk memastikan apakah pilihan ke-6-nya adalah pilihan yang paling tepat apa enggak. Yang dimana endingnya ternyata dia gay. Gitu. Atau Zodiac yang belum keluar sampai sekarang. Zodiac Apa Bintangmu, tentang satu cewek ngedate dengan 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda untuk memastikan sebenarnya zodiak itu jodohnya dia itu apakah benar yang diprediksikan biasanya tuh cocok. Gitu. Dongeng Mistis, 5 hantu Indonesia berbeda-beda, itu film pendek jadi satu, apa sih namanya? Omnibus. Omnibus. Itu berarti total udah 6 ya filmnya? Film lu? 7 sih gue. Kayaknya ada satu lagi deh, gue lupa apa. Oke. Gue harus inget-inget sampai lupa. Ini ada beberapa yang udah gue produksi, dan every movie is different. Filmnya tuh kayak sesuatu yang di Indonesia tuh belum dihadirkan. Kalaupun sudah dihadirkan, tapi dengan nuansa, dengan twist yang sedikit berbeda, kayak gitu. Nah, akhirnya itu sih yang gue lakukan. Cuman sekarang gue belum balik lagi ke film karena mahal bikin film untuk balik modal. Tapi selain daripada mahal nih, kalau denger ceritanya, wah, lu udah bikin 7 film. Lu usia berapa? Gue sekarang 32. Terakhir bikin film 2017, umur 27. Film pertama lu umur berapa? Umur 23. Wow. Iya. Actually enggak, Drayton tuh film kedua gue. Film pertama gue produksi di Amerika, judulnya Visionary. Tapi nggak pernah tayang di bioskop, cuma tayang di festival doang. Sekarang bisa ditonton nggak di mana gitu? Di YouTube gue sih, tapi YouTube gue hilang. Baru diurus. Ada sih filmfreeway.com gue sempet taruh di situ buat kirim ke festival. Nanti gue bisa kirim linknya. Oke. Gitu. Tapi itu kayak bener-bener film yang art house banget gitu. Lu kayaknya perjalanannya kan kalau diceritain detail pasti panjang banget ya. Terus somewhere along the way bro, kayak gue yang penasaran itu, terus ganti yang sekarang gitu. Dan jujur aja, lu boleh bahas boleh nggak? Cuman gue tadi pas on the way sini gue liat Instagram stories lu, baca sampai 6 page gitu. Kayak drama dan ya. Ini sebenarnya disclaimer juga sebelum kita mulai. Gue sebenarnya nggak mau ngebahas tentang lu sama Lucinta Luna atau sama satu lagi siapa? Stasia gitu ya, karena udah cukup gitu. Cuman kok kayak bener-bener dunianya berubah, apa karena pandemi atau apa sih? Enggak, itu dari tahun 2018. Oke. Lu sempat punya manajemen artis juga? Gue punya manajemen artis waktu itu. Memang gue nggak pernah ngomong ke orang gue punya manajemen artis, tapi manajer gue sama gue bikin manajemen artis. Terus kita 2017-2018. Nah, salah satu beberapa talentnya itu Adina Rasti, Niki Tirta pernah, Aryo Hastungkoro, terus Natasha God, and then Rafil Prasetya juga pernah kayak gitu, and then datanglah Stasia, datanglah Lucinta Luna kayak gitu. Tapi mereka lebih ke media sosial, lebih ke arah influencer selebgram, karena memang waktu itu lagi naiknya seperti itu. Nah, Luna juga waktu itu gue yang naikin dengan banyaknya pemberitaan viral dan segala macem. Nah, dengan miskomunikasi yang terjadi waktu itu, tadi gue sempet detail kalau gue cerita, tapi gue nggak perlu cerita detail di sini lah. Nggak apa-apa, harus bro. Harus detail. Kalau bisa detail. Oke, sorry. Kan tadi lu bilang ada ngegedein, supaya nggak dicuri. Itu katanya boleh nggak dijelasin tuh? Iya, jadi kan mereka itu berdua kan dulu kan ya, they're transgender yang menurut gua mereka bisa jadi entertainer, mereka lucu kayak gitu. Oke. Stasia lucu, Luna. So you saw the potential? Yeah, I saw the potential more than what they are, what they were at that time. Gitu. Oke. What they were was not, apa ya, bisa dibilang ya pekerjaannya kurang halal lah kayak gitu ya. Oke. Nah, akhirnya gue dengerin amanah dari teman gue juga yang seorang beauty queen. Akhirnya gue bantu karir Wulandari. Ya, gue bantu, ntar dia rese lagi. Gue bantu karirnya di mereka. Ini gue viralin gitu. Luna dengan viralnya dia, si Stasia dengan Gadun The Series waktu itu. Series pertama Instagram yang cuma semenit kurang lebih.
Gue pernah beliin Stasia bukan followers, akun ya? Account Om Telolet Om 6 juta dulu gue beli. Gue ganti username-nya ke Stasia buat 6 juta followersnya berapa tuh dulu? 24.000 doang. Mahal ya dulu. Tapi tahun berapa? 2017. Oh iya, oke lah. Jual beli account belum happening waktu itu. Iya. Nah terus masih dikit lah. Gue beli, gue ganti username-nya, gue kasih ke dia. Lama-lama naik tuh ke 80.000. Oh wow. Nah lama-lama endorse banyak tuh. Cuman bukan brand campaign, tapi lebih ke online shop. Oke. Nah cuman waktu itu dealingnya adalah, ini sama Stasia dulu bukan sama Luna ya. Iya. Dealingnya adalah dari 100%, 20% ke Stasia, 60% ke gua, 20% ke manajer gue. Deal semuanya. Kenapa 60%-nya ke gua? Karena gua hire 4 pegawai. Oh, gajinya satu orang 4 juta. Yes. Kali 4 12 juta. Sebulan Gitu kan. Nah, sedangkan endorse aja sebulan cuma dapat palingan 10 juta. Wah, masih dari Gadun doang ya, Yeah. bukan dari Instagram pribadi gue, bukan dari Luna, bukan dari, jadi tok Gadun gitu. Jadi gue masih minus nih. Ditambah gue posting kayak di akun Kakak Kocak, akun kok nyala sih. Oh, berarti itu yang lu bilang tadi gue viralin itu ya memang harus placement ke account-account Iya seperti dong. itu. Lu sekarang kalau rilis lagu lu nggak placement? Karena tidak ada uangnya, Bung, jadi tidak placement. Gitu maksud gue. Ya dulu kan gini, lu mau bikin apapun, kalau lu nggak promosi, lu mau itu sebagus apapun, tapi nggak ada yang nonton, ya nggak ada exposure-nya. Tapi lu mau bikin sesampah apapun, tapi promosi lu besar dan gede di mana-mana, ya pasti ada yang nonton dong. Make sense. Nah dulu gua tuh bayar account tuh bisa sampai 20-30 account loh. Itu Ngakak Kocak, komedi jomblo, komedi apa pokoknya Iya. Indo Dagelan, video lucu 1 2 3, Invia Showbiz. Itu banyak banget, gue ambil paket 10, 20, 15, 25 tergantung harganya ya, beda-beda semua. Itu ada yang 2,5 juta, 500.000, 1 juta, ada yang langsung 5 juta untuk beberapa kali posting gitu. Oke. Dari akun yang followers 100.000 sampai yang followers 7 juta, gue bayar. Oke. Dan itu cuman nge-tag hahaha @Gandhi Fernando. Tapi videonya itu bisa 1 juta, 2 juta yang nonton. Dan otomatis mereka semua nonton ke account gua mereka ini. Dan account gua selalu up to date dengan episode baru. Sedangkan episode-episode yang gua posting di akun-akun komedi itu episode lama. Nah, naik dong, tentu saja stories gue naik, nonton ratusan ribu, viewers gue tuh dalam 1 menit tuh bisa 10.000. Wow. Dalam 1 menit loh. Iya. Dalam 20 menit tuh bisa 200.000. Wow. Sedangkan ya gue tuh ngecek akunnya Prilly aja yang belasan juta followersnya, itu tuh viewersnya sama gue. Sedangkan followers gue cuma 200.000 waktu itu. Oke. Nah, jadi memang orang nonton tapi orang nggak follow gitu. Tapi follower gue cepet banget naiknya, seminggu tuh bisa 6.000, 7.000, itu cepet banget tuh. Nah, tentu saja Stasia juga kecipratan dong, karena kan buat tak terus kan. Wow. Nah, followersnya dari 20.000 yang gue beli akunnya itu sampai 80 ribuan. Nah, mulailah kita bergerilya ke event-event, ketemu sama social media influencer lainnya, ketemu sama influencer fashion, influencer food, whatever it is gitu, di event-event gitu, di mana akhirnya kita kenal. Tapi mostly gue kenal dulu, gue kenalin lah si Stasia. Nah karena dia lucu, dia badut, dia ngelucu, dan orang kan jadi rame gitu kan. Dan mereka mengundang kita karena kita memang nyata gitu, engagementnya tinggi gitu. Bener. Nah lama-lama dia nanya ke orang-orang, lu berapa sih rate card-nya? Oke. Oh gue sekali posting 7 juta, oh gue sekali posting 5 juta. Ya anjing, kok gue cuma 1 juta, gue cuma 2 juta. Murah banget, followers gue aja lebih banyak dari lu. Emang lu sengaja pasang harga segitu atau kenapa tuh, bro? Karena mereka brand campaign. Yang si 7 juta, 10 juta itu dari brand. Let's say misalnya kayak H&M atau misalkan Traveloka. Atau misalkan Shopee gitu. Tokopedia gitu. Jadi okay. mereka brand gitu, kopi kapal api apa gitu. Iya. Kita enggak. Judi online, pembesar payudara, pembesar penis, atau apa lagi ya, pil kurus, peninggi badan gitu. Jadi itu tuh mereka tuh mentok-mentok tuh paling mahal tuh buat Luna tuh cuma 5 juta dulu. Oke. Gitu. Paling buat Garuda Series tuh 2-3 juta doang. Tapi memang kita main kecil, cuma kuantitas. Yes. Gitu. Nah dia merasa bahwa kok gue dapetnya kecil banget. Terus dia lupa kalau dia tuh transgender. Sedangkan itu negara mayoritas muslim gitu loh, di mana brand campaign nggak akan mau pakai. Itu ngaruh ya, bro? Ya ngaruh lah. Emang brand campaign mana yang pakai bencong? Gue tanya sama lu. Jujur aja ya, brand campaign. Soalnya kemarin kita sempat nge-breakdown juga nih, gue agak cerita dikit ya, bahwa kayak misalnya yang certified reksadana itu udah mulai masuk ke account-account yang kayak
ngebahas tentang seks, tentang apa kayak gitu. Tapi mungkin karena memang sekarang memang engagementnya kan sekarang ke arah sana gitu yang memang gede gitu. Lanjut. Nah kalau dulu kan enggak, di tahun 2017 2018 kan enggak gitu. Dan ya sekarang gini aja deh, gue tanya sama lu cinta Luna aja deh, mungkin transgender paling terkenal di Indonesia saat ini. Brand campaign dia apa yang brand beneran? Semua kan kebanyakan online atau online shop atau misalkan kayak skincare atau mungkin klinik kecantikan. Tapi kan nggak ada yang kayak sekelas brand-brand besar gitu, misalkan dari Unilever gitu pakai seorang Lucinta Luna gitu, atau iklan bank gitu, kan nggak mungkin gitu. Ngerti. Nah, mereka tuh mereka comparisonnya ke arah sana dan mereka nggak paham, dan gue berusaha untuk menjelaskan ke mereka nggak mudeng gitu loh, nggak nyampe gitu ke sana gitu loh. Mereka mikirnya kalau gue ini nilep. Oke. Nah akhirnya mulailah mulutnya kemana-mana. Kayaknya uang gue ditilep Gandhi deh. Kayaknya Mbak Lala manajer gue dulu. Kayaknya nilep deh gini. Mulai mulutnya kemana-mana. Banci-banci semua pada ngomong kan di dunia entertainment gitu. Oh si Gandhi tuh nilep tuh gini. Men gue ngapain nilep 1 juta 2 juta sedangkan gue produser film yang udah keluarin uang miliaran buat bikin film gitu loh. Yes. Yang udah bikin film Luna Maya sama Acha Septriasa yang gue juga yang keluarin honor, maksudnya gue yang bayar mereka gitu loh. Itu film apa sama Mantan sama Midnight Show gitu. Kayak buat apa gitu loh gue nyolong duit 1 juta 2 juta gitu. Nah itu miskomunikasi pertama sama si Stasia. Ditambah waktu itu pernah ngedapetin klien untuk bikin lipstick sama eyelashes buat Luna sama Stasia. Itu worth-nya 500 juta satu orang. Nah waktu itu kan gue bilang gue mau nih 50-50 gitu. Jadi dari 500 juta worth of contract tapi bukan cash ya. Jadi 500 juta misalkan gue produksiin lo lipstick. Atau gue produksiin lo misalkan hair cream sebesar 500 juta. Nanti 50% dari si kliennya dapat 50%, lu dapat 50%. Join. Dari si ininya apa? Dari si siapa namanya investornya. Nah terus karena gue udah besarin nama lu Vin, dan gue yang juga dapetin kliennya, gue yang dilingin tuh 500 juta, gue minta 50-50 dari 50 yang lu dapat. Lu dapat, jadi misalkan 100 juta nih, apa 500 juta untungnya, lu dapat 2,5, gue dapat 2,5. Kayak gitu. Nah si Stasia ini nggak datang ke meeting, padahal di grup dia udah aware kayak gitu. Sampai kita nungguin dari jam 1 siang sampai jam 6 sore sama Lucinta Luna waktu itu. Lucinta Luna datang. Nah gue kesel, gue ngamuk di grup. Sumpah kelakuan lu kayak tai, gue bilang. Lu nggak profesional kayak gitu. Dia bilang gue nggak mau kerja sama lu lagi, gue mau keluar dari manajemen, gue mau pegang diri gue sendiri. Ya udah boleh, lu boleh pegang diri lu sendiri, tapi lu bayar account 6 juta yang udah gue ini, terus lu bayar rate cut sekian atau apa Gadun The Series yang udah gue keluar buat naikin nama lu. Make sense. Nggak mau. Akhirnya dia hack account Instagramnya dia yang gue beliin, karena kan semuanya ke-connect ke handphone gue kan. Tapi dia pegang passwordnya juga. Dia ganti passwordnya. Tapi kan emailnya masih ke-connect ke gue. Ya gue ganti balik. Gue bilang lu bayar dulu. Bayar dulu, gue udah keluar uang sekian kayak gitu. Dia nggak mau. Marah udah. Dia diam terus dia sebarin di media sosial kalau gue ngata-ngatain dia tai. Padahal dan netizen tuh nggak tahu kalau konteksnya itu apa. Dia nggak ngasih tahu kalau dia nggak datang ke meeting 6 jam kita nungguin di Grand Indonesia di jurnal. Dia nggak ngomong itu. Tapi netizen cuma tahu, kok Gani kasar. Kok Gani ngata-ngatain orang tai. Kok Gani ngatain kelakuan orang kayak ngatain orang kelakuan kayak anjing. Ya lu jadi manajer lu emosi nggak sih lu? Dan itu nggak cuma sekali loh. Itu udah puluhan kali. Gue meeting nih, gue mau bikin podcast sama Calvin Jeremy. Lu bilang jam 11, gue datang jam 5 sore. Marah gak lu? Sekali masih yang kayak oh ya udah. Abis dia 30-40 kali, anjir nih orang nggak respect waktu gue banget, waktu kru gue. Kita pernah lo mau syuting jam 11 pagi, dia nggak datang sampai jam setengah 6 sore. Akhirnya kita batal syuting gitu loh, kayak lu nggak respect gitu. Udah. Akhirnya dia menghasut si Luna. Terus Luna mulai tuh nggak mau lagi, maksudnya kayak mulai kehasut lah kayak gitu. Sampai akhirnya ngomong baik-baik, minta keluar dari manajemen. Terus akhirnya manajer gue bilang ya udah lepasin aja Luna gini-gini. Gue bilang gila tuh pemasukan itu 500 juta dari endorsement deal, kita dapat 10% gitu, dapat 50 juta. Lu 10% aja. 10% dari Luna. Soalnya kan gue juga lumayan agak ngulik Korea juga. Jadi kalau misalnya mereka kan sistem trainee dan semuanya utang selama 7 tahun dan segala macem. Dengar sih potongannya tuh bisa sampai 60-70%. Jadi 30%-nya mungkin buat artisnya. Cuman dari situ gue mulai mencoba berdiri di
dua posisi gitu ya. Mungkin yang satu karena memang dia sudah menginvestasikan waktu, tenaga dan semuanya selama bertahun-tahun. Jadi make sense gitu loh. Gue sama agent gue juga misalnya harus potong 20 atau 30 gitu. Ya itu sama kayak kita beli waktu mereka gitu. Jadi kalau misalnya lu sampai udah produksi juga dan cuma nge-cut 10% sih, iya nggak masuk. Tapi kalau Luna waktu itu kan dia memang gue nggak spending uang terlalu banyak untuk Luna. Jadi memang Luna tuh gampang banget dulu viralnya. Gue nggak perlu bayar media untuk gue viralin Luna. Gue cuma perlu kirim aja, nanti akan naik dengan sendirinya. Kalau Stasya kan nggak, gue harus naikin, gue harus bayar. Even if lu nggak terlalu menginvestasikan, tapi kan you were the first one that scouted. Wah, but dia waktu itu dia udah viral dulu karena dia bilang dia ngaku-ngaku udah tidur sama 27 artis kan. Setelah jadi dia udah viral di situ, baru abis itu gue tarik gitu. Nah, jadi gue potong 10% doang dari Luna untuk yang Instagram. Manajer gue 10 jadi 20, tapi untuk YouTube gue potong 50. Karena kan YouTube gue yang produksiin, dia nggak bayar gue sebagai kru edit, upload, ngonsepin, itu kan kamera. Itu gila sih. Nah, itu modalnya berapa gitu loh. Gue kuliah di Amerika buat itu, lo enggak gitu. Jadi maksud gue dulu bukan gratisin sih, gue potong 50 dari AdSense, dan dulu kan AdSense belum apa, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, awal-awal 700 ribu gitu. Jadi maksud gue awal-awal menanjak ya gue ngerti gitu, karena gue juga punya YouTube, tapi mereka ini nggak sabaran gitu loh. Mereka merasa bahwa kok kecil banget, kok penonton gue 1 juta, tapi AdSense gue cuma sekian gitu loh. Video lu cuma 2 menit gitu loh. Durasinya. Lu kalau bikin video podcast 1 jam yang nonton 2 juta orang, baru lu kita ngomongin ribuan dolar gitu loh, ratusan dolar. Ini lu cuma berapa menit gitu, dan ya gitu, atau bongkar tas lah apa gitu-gitu, masa konten-konten receh gitu gitu. Tapi kan itu konten-konten yang memang sesuai target marketnya mereka gitu. Nah, terus tiba-tiba udah mau keluar aja gitu. Oh ya udah, si manajer gue bilang udah lepasin. Ternyata setelah gue telusuri, alasan dia mau keluar karena dia terhasut dari si Stasya yang bilang katanya gue nilep uangnya dia. Yang ratusan ribu itu? AdSense. Yang AdSense sama yang dari ada endorse. Terus gue buktiin ke manajer gue nilep dari mana sih gitu. Orang ditransfernya ke mereka langsung kok. Gitu. Terus dia bilang, oh mungkin lo ada kerjasama sama kliennya. Gitu. Wah pokoknya udah ke arah sana. Akhirnya gue buktiin dengan transfer pokoknya semua gue buktiin gitu, dan oh iya Tante Gani nggak ngambil. Kayak gitu, dan manajer gue oh iya benar juga gitu loh. Nah terus gue bilang juga ke Mbak Lala waktu itu, gue ngapain sih uang 5 juta, 2 juta, 3 juta, 500 ribu harus gue ributin gitu. Nah terus akhirnya soal YouTube itu kan gue produksiin segala macam channelnya dia. Nah dia kan dulu kan KTP-nya masih laki, ya masih Muhammad Fatah gitu. Dia nggak berani tanda tangan kontrak sama Web TV Asia waktu itu. Jadi harus diwakilkan. Dia harus diwakilkan sama gua. Bikin channelnya pun juga gua waktu itu yang bikin konten segala macam kan. Jadi gua yang tanda tangan kontrak sama Web TV Asia. Berarti kan kontraknya itu channel milik siapa? Gani Fernando. Namanya? Gani Fernando. Enggak, namanya Lucinta Luna. Pemiliknya Gani Fernando dan company kan. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba karena Web TV Asia ini beda dengan Collab Asia, di mana agent lain juga buat YouTube, MCN. Dan kalau Collab Asia tuh dikirim ke PayPal, nanti kita reimburse dari PayPal, kita transfer dari PayPal ke akun kita. Kalau Web TV Asia enggak, dia udah transfer langsung ke akun kita. PayPal tuh jadi kayak rekbernya lah. Iya, betul. Nah, jadi kita tahu berarti dari Collab Asia gue dapat sekian. Nah, kalau di Web TV kan kadang-kadang ditransfer aja, nggak dikirim bukti rekening, tiba-tiba udah ditransfer aja. Nah, itu tuh jumlahnya Luna tuh cuma 150 ribu. 380 ribu, pokoknya intinya di bawah sejutaan. Yang dihitung-hitung ya berapa sih, paling sejutaan gitu. Nah, and then gue juga lupa spesifikasinya berapa ya harganya, karena kan lu tau lah uang YouTube kan 178,798 misalkan kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya gue lagi di Pulau Alor, gue lagi kerjasama sama Pesona Indonesia waktu itu buat promosiin di sana. Tiba-tiba Luna nanya kayak, uang AdSense gue mana? Oh, gue belum tahu, belum transfer sama si Web TV Asia. Nanti kalau udah nyampe Jakarta gue cek ya. Ternyata nyampe di Jakarta, akunnya YouTube-nya Luna udah diganti passwordnya, udah dikasih sama Luna. Gue telepon Web TV Asia, lu kenapa akunnya Luna gue nggak bisa akses? Soalnya kan udah aku balikin ke Luna. Soalnya kemarin Mbak Lunanya datang ke kantor. Katanya curhat, katanya nggak dibayar sama Mas Gandhi, sedangkan Mas Gandhi sudah kami transfer.
sejak kapan lu transfer gue? Gue nggak pernah terima laporan kayak gitu. Gue capture kan WhatsApp-nya gitu. Nggak ada, mereka iya ada kesalahan dari kami, memang kami tidak mengupdate Mas Gandhi, kami sudah mentransfer uang AdSense bla 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 bla. Jadi ada miskomunikasi gitu, dan Luna udah main ganti-ganti password. Udah langsung di pemikiran, oh Gandhi ternyata tilep uang. Gue marah dong ke Web TV Asia. Pertama, lu nggak nanya-nanya dulu sama gue, lu nggak konfirmasi sama gue kenapa si Gandhi belum transfer, dan gue aja nggak tahu kalau lu udah transfer duitnya, gitu. Dan yang ketiga, ini jumlahnya kecil banget, dan yang keempat itu channel atas nama siapa? Gandhi Fernando kontraknya. Iya, berarti memang channelnya Gandhi apa channelnya Luna? Oh ya, channelnya Gandhi secara hukum. Salah dong mereka. Akhirnya mereka minta maaf. Ya udah, kami tarik lagi, kami ganti passwordnya, dikasih ke Gandhi. Ngamuk si Luna, namanya mulut banci kan. Udah kemana-mana berkoar-koar, oh Gandhi nge-hack YouTube gue, nge-live di Instagram, bencong ini mau operasi jadi waria, oh bencong ini mau ngalah-ngalahin Roy Kiyoshi, utang sama gue 8 juta buat operasi pipi, makan salmon selalu 500.000, sedangkan gue cuma minum air gak pernah mau bayar. Jadi dia tuh kalau bill datang tuh langsung pura-pura ke toilet. Anjing gak? Padahal ya, gue pernah ngedilingin dia 45 juta satu kali posting. Itu dia nge-traktir kita, terserah mau makan apa. Lu kalau gue dealing 45 juta, lu traktir gue nggak? Lu ambil aja berapa persen, terserah lu deh. Satu kali posting doang loh di Instagram, dan yang bikinin video gue, yang editin gue, lu cuma perlu ngomong doang. Anjir, dia bilang, oh traktir. Ada Milen, ada Stasia, ada pacarnya. Pokoknya ada banyak orang ditraktir semua sama dia. Makan. Karena didilingin sama Gandhi. Lu dapat tapi? Dapat gue anjir, 45 juta satu kali posting feed. 7 kali revisi, gue yang editin semua, gue yang syutingin. Gitu. Udah. Terus dia ngomongnya katanya gue nggak mau bayar. Men, salmon mana ada 500.000, salmon di mana sih 500.000? Gue penasaran. Dan netizen tuh percaya. Iya, karena memang netizen kita ini gampang percaya tanpa bukti, cuma ngomong berkuar-kuar doang. Terus gue inget banget Instagramnya Luna, followersnya 1 juta, yang nonton story 3 juta. Gue kan dulu login di Instagram dia, baru 10 menit posting udah 300.000 yang nonton gitu. Dan 15 menit posting 300.000. Jadi dia followers 1 juta, yang nonton story dulu 3 jutaan. Nah, itu cepet banget viralnya, men. Terus dia nge-live, Gandhi yang nge-hack Instagram Stasia, nge-hack YouTube gue. Wah, itu bener-bener domino efeknya cepet banget. Dan di minggu yang itu gue lagi di link untuk billboard salah satu bank negeri buat billboard 1 tahun. Talentnya siapa? Gua. Wajahnya gua buat di iklan billboard 800 juta, men. Gue udah 2 kali meeting setahun waktu itu. Men, duit, men. Gitu. Dan gue nggak pernah dapat billboard yang maksudnya yang bener-bener kayak wajah gue gitu, nggak pernah gitu. Dan gue ngerasa tuh udah peak karir gue tuh yang kayak oke, ini udah finally gue sudah mulai di notice nih sama brand-brand, sama iklan segala macam, yang memang bukan cuma iklan yang gue casting terus tiba-tiba mereka nggak peduli siapa pemainnya, yang penting mukanya pas. Kalau ini enggak, ini Gandhi Fernando gitu loh. Nah, terus akhirnya langsung hari itu juga pemberitaan di mana-mana batal. Manajer gue, agent iklannya ngasih kabar kalau sorry batal, soalnya kamu lagi viral banget, dan viralnya tuh negatif. Si Luna sama temennya, bahkan si agent gue nggak tahu namanya siapa, itu live di mana-mana, nyokap gue tahu, bokap gue nanya, ini papa denger dari si produser ini, kamu lagi dikata-katain begini sama si ini. Terus nyokap gue di DM sama akun-akun gitu, nama akunnya Gandhi Bencong. Tante tahu nggak anak tante tuh transgender, mau potong, mau apa? Dia tuh sebenarnya waria apa gini-gini. Dia tuh homo. Terus gimana, bro? Men, nyokap gue masuk UGD gitu, stres di DM-in begituan di Instagram. Itu benar-benar kayak kehancuran gue banget sih, benar-benar kayak, benar gue nggak bisa ngomong apa-apa karena semakin gue ngomong, semakin mereka akan terus melontarkan fitnah-fitnahan gitu. Akhirnya gue sempat mau speak up, tapi semakin gue speak up, semakin kok cowok berantemnya sama bencong sih? Kok cowok mulutnya begini sih? Kok cowok mulutnya lemes sih? Gini-gini. Jadi gue serba salah. Gue mau klarifikasi gue dikatain bencong dan lemes, dan berantem sama cewek atau sama waria. Terus gue diem juga salah. Oh berarti bener dong kata mereka, kalau lu makan aja gak pernah mau bayar, kalau lu nilep uang mereka buat operasi pipi, katanya kayak gitu. Sumpah gue bener-bener pertama kali tuh dalam hidup gue bener-bener
stres berat banget dan dibulinya habis-habisan. Gue cuma bisa nangis di rumah, bener-bener nangis yang terisak-isak, yang bener-bener nggak tahu mau gimana. Dan waktu itu gue inget banget Meisya Siregar nelfon gue, Indra Herlambang, Ardina Rasti, banyak banget waktu itu artis. Dan Rasti sampai nelfon, Beb, sini kamu ke rumah aku. Ya gue jadi mau nangis gue. Sini, terus gue bilang apa, iya Luna gini Tasya gini, gue nangis apa segala macam. Terus udah tenang kamu kesini. Gue udah bener-bener yang kayak yang apa segala, gue mau loncat dari apartemen waktu itu saking stresnya. Terus Luna si Rasti bilang datang ke rumah dia di Bintaro. Lu mau loncat dari, berarti lu sempat ada mikir suicide? Ada gitu. sering dulu, sekarang sudah enggak. Oke. Dulu pada tahun-tahun yang itu gitu. Nah terus akhirnya gue di mobil pun gue nyetir sambil nangis gitu, agak nggak stabil juga. Tapi si Rasi ditelepon terus, dengerin gue, kamu hati-hati nyetirnya gini apa segala macem. Beb, kamu denger ya, meskipun yang nonton tuh 3 juta, 4 juta, 5 juta orang, misalkan berapa itu, tapi penduduk Indonesia tuh udah 280 juta. Tanya. Jadi yang paling yang tahu kasus ini tuh paling cuma 1% dari apa gitu loh. Jadi kamu nggak usah, kamu hiraukan aja gitu. Dan kalau misalkan ada 1-2 juta orang yang nggak suka sama kamu, pasti masih ada puluhan juta yang biasa aja tuh, yang suka-suka aja gitu. Dan kadang-kadang dia juga pernah mengalami itu gitu kan, pernah melalui itu semua. Udah, pokoknya intinya gue di-cheer up lah sama dia di rumah. Dan ya gue nggak akan pernah lupa lah sama, mungkin dia nggak sadar dia udah nyelamatin hidup gue gitu, tapi gue nggak akan pernah lupa bahwa seorang Ardina Rasti adalah orang yang narik gue dari bawah gitu loh. Sampai akhirnya gue pelan-pelan begini. Cuman semua pada bilang diem, nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi nggak hilang bro, bertahun-tahun sampai sekarang tuh nggak hilang. 2018, 19, 20, 1, 22, udah 4,5 tahun itu nggak hilang. Kenapa lu bisa bilang nggak hilang? Emang efeknya, maksudnya gue nggak tahu gitu loh. Kayak masih banyak bro yang nggak tahu gitu. Banyak, tapi nggak dikit juga gitu loh yang tahu gitu loh. Ya misalnya followers gue 700.000 gitu loh. Dan apa ya? Lu misalkan gini, lu everyday dalam hidup lu dikatain lu homo, lu dikatain lu banci, nungging, segala macam, and it's not true gitu loh. Dan lama-lama minor yang lama awalnya ngefek ke kita sampai kita udah nggak penting lagi gitu. Tapi minor cercaan lama-lama jadi makro gitu loh. Once lu lagi stres, lu lagi pusing, lu lagi apa kayak gitu ya, tiba-tiba everyday ada orang yang ngata-ngatain terus. Dan tadi malam ada kali gue di blok 4.000 account sampai tangan gue pegel tadi malam. 4.000? Lebih. Nih gue refresh aja ya, lu lihat nih. Gue refresh deh. Oh iya sih. Mana ya? Tunggu. Itu tuh. Ini gue refresh, gue cuma jeda kan ya. Nih. Kurang kerjaan, kalau iri hati bilang aja what. Kayak sesimpel itu gitu. Dan ini banyak banget gitu. Tapi buat gue sekarang udah nggak ngefek. Tapi yang gue kasih orang-orang di sekitar gue. Ini gue posting nih sama lu nih. Kan lu di DM hati-hati sama Gandhi. Jangan berteman sama Gandhi. Padahal orang itu nggak kenal gue gitu loh. Gue kenalnya sama lu. Untungnya masih banyak teman-teman selebgram atau teman-teman selebriti atau artis yang nggak percaya gitu loh, cuma lihat ya gue kenalnya sama Gandhi begini ya begini gitu, dia nggak pernah jahatin gue, dia nggak pernah ngerugiin gue, kenapa? Tapi banyak juga artis-artis yang pengen pencitraan, yang nggak pengen image jelek, yang nggak pengen punya haters, akhirnya ngejauhin gue cuman karena simply takut image gue jelek, gitu. Nah, which is ya udah awal-awal sih memang efek ya, tapi kesini-sini kayak ya udahlah kayak who the fuck cares, kayak lu nguntungin diri gue aja kayak gitu. Nah cuman efeknya tuh jadi ngaruh ke karir gue. Di Gandhi yang tadinya dipandang segimana produser, aktor, udah main film, udah sampai festival film, udah apa segala macam, tiba-tiba gila dalam hitungan waktu less than 24 hours it's all gone. Billboard gue batal. Gue sama 1 tahun lebih nggak pernah dapat casting film. Gue minta pun juga nggak ada yang consider gue. Mungkin memang belum ada yang pas kali bro. Men, ini tahun berapa? 2018 sampai 2022. Oh, maksudnya sampai sekarang gitu? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue cuma dapat terakhir sekali ada satu streaming service besar. Gue main sama Sheila Dara Aisha, Dion Wiyoko, sama ada Reza Rahadian. Gue cameo di situ dan belum tayang.
Gue aja nggak tahu judulnya apa sebenarnya. Gue cuma main doang. Udah that's it. Itu pun juga cuman cameo kayak gitu. Dan mereka kaget pas ketemu gue, gila kan apa kabar lu kemana aja gitu loh, kayak kok lu ngilang gitu dari dunia perfilman ya, karena memang gue get all these roadblocks gitu yang dimana gue nggak bisa, gue belum sampai sekarang tuh belum bisa untuk nonjok itu dinding untuk pecah supaya gue bisa balik lagi gitu loh. Kecuali tiba-tiba gue dapet durian runtuh 10M atau berapa gitu, tiba-tiba gue bikin film pemain utamanya Pevita Pierce, atau gue panggil Junot, atau gue panggil siapa Reza yang memang bener-bener keren-keren gitu untuk main film sama gue misalkan gitu, mungkin gue bisa nonjok itu dinding lagi gitu, gue bisa lewat lagi gitu. Ngerti gak sih? Atau gue main di best selling novel gitu. Oke, lanjut. Tapi gue gak bilang gak akan terjadi ya. Yes. I still develop very good relationship sama orang-orang ini, Reza, Vino, Jeffrey. Semua masih good relationships gitu. So I'm pretty sure one day I will get my chance back gitu. Cuman mungkin memang belum aja sekarang. But yeah, I mean it's just a matter of time aja. Gue gitu. Lu mau cerita lagi? Nah, jadi lupa gue. Gue agak nanggepin sambil lu. Iya boleh nanggepin. Jadi gue ngomong terus. Gue mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu agak gue bisa relate banget sama coba misalnya gue main sama ini, I have this certain amount of money and because I saw the wall gitu, kayak kalau misalnya gue bisa hantam this wall with the money, with the connection, with apa gitu ya. Terus waktu itu gue belum nikah. Terus istri gue ngomong gini, you know, lu tuh dengan lu berpikir seperti itu, lu jadi nggak melihat orang-orang di sekitar lu. Ada lo teman-teman lu yang mau bantuin, yang lu bayar mereka nggak? Dia tanya gitu, enggak gitu. Nah gue juga agak terharu gitu. Dia bilang, lu bilang kalau misalnya lu punya duit berapa ratus juta, 500 juta, berapa miliar gitu. That's not the point. Kayak the point is your attitude. With this kind of attitude, dia bilang kayak gitu, yang kalau misalnya lu punya ini baru bisa ini, lu mau punya 500 juta detik ini pun sama aja. Karena lu pasti akan ngerasa kurang. Di situ gue mulai one of my turning points juga gitu ya, kayak oh iya ya, gue selama ini gue akhirnya mulai menyadari tuh apa yang gue punya, teman-teman gue yang support gue, followers yang mungkin bukan kayak gimana yang masih support gue kayak gitu-gitu. Dan terus balik lagi, terus gue sempet awal ini baru belajar acting lagi, dan gue di situ sama pelatih gue dibilang harus mengenal diri gitu ya. The way I see it, lu boleh lanjut lagi ceritanya ya. Cuman gua mau ngajak lu ngobrol gini pun I don't care about the numbers of viewers gitu ya. Tapi karena gila Gandhi ternyata tahu banyak banget, and I want to learn from him dengan pengalaman lu di film, terus lu juga how you project the review of KKN Desa Penari. Lu bener-bener, jadi menurut gue sih bro, 3 juta orang boleh nge-bash lu, tapi kalau if you have something good to offer which I can feel that is in you, lu maju terus sih bro. Nah, itu gue setuju banget, dan itu sedang gue lakukan sekarang. Jadi gini, how I start ya, posisi kita agak beda. Gini, mungkin roadblocknya, mungkin semua artis punya roadblock, dalam karir mereka dan dalam seninya mereka. Tapi I don't know ya about you, but lo nggak melewati proses di mana people are bashing you publicly. Lo nggak dikatain bencong, nggak dikatain homo apa segala macam di media, di mana ini negara yang mayoritasnya muslim, dan itu tabu gitu loh. Dan itu dalam dunia industri entertainment tuh image is very important, kayak gitu. Dan lo nggak perlu melewati itu gitu. Nggak ada tuh omongan kayak jelek tentang Calvin Jeremy yang nyampe di otak gue. Yang gue tahu Calvin Jeremy adalah berdua kita akan menjadi. Gue udah serius padahal. Gitu. Jadi lo nggak perlu melewati roadblock yang itu nih, yang bagian dimana hate-nya tuh sampai deh. Gue nggak ngomongin 10-20 orang ya, gue ngomongin puluhan ribu bro. Karena yang tahu, yang melewati itu cuman gue yang melihat itu semua sama sahabat-sahabat gue yang kayak gila ya. Gue kalau jadi lu gue nggak ngerti lagi harus kayak gimana sih gitu. Nah, tapi gue akhirnya mengikuti apa yang sebenarnya lu ngomong juga barusan. Apa sih yang bisa Gandhi lakukan dengan keterbatasan ini? Dengan lo lagi roadblock ke arah film, apa sih? Gue bikin review film, gitu. Iseng gue bikin di TikTok, gue cinta sama film, gue suka nonton. Lagi pandemi, lagi PPKM, gak bisa gerak kemana-mana, mau ngapain lagi ya? Udahlah gue bikin aja review film. Gue bikin review film Luca Disney. Terus gue bikin review Fatherhood dari Netflix. Fatherhood kedua langsung 780,000 yang nonton di TikTok. Anjir, gue bilang 780,000.
banyak amat gila, gini. Terus ada yang komen, kak review film ini, kak review film itu. Akhirnya gue review. Akhirnya sekarang udah more than 500 film kali yang gue bahas. Iya, banyak banget. Dan akhirnya TikTok gue sekarang memang spesialis tuh, sampai TikTok Indonesia menghubungi gue via DM. Kita mau kerjasama sama kamu, kita mau bantu up konten-konten kamu. Gitu. Jadi mereka mungkin kalau nggak tahu juga ya sistem mereka gimana, tapi setahu gue kalau nggak FYP mereka akan manually FYP-in. Maybe this is just an assumption ya. Gitu. Tapi ya udah gue nggak konten aja, dan ternyata di situ lama-lama brand campaign mulai muncul lagi. Jarum kemarin, Traveloka, Shopee, Disney Plus setiap bulan promo, Netflix, Universal Pictures gitu. Maksudnya ini brand-brand besar gitu loh yang bayar gua gitu. Bahkan film-film Indonesia promo di gua. Kecuali kemarin film lu ya. Buat lo. Thank you banget. Makanya gua tiba-tiba bingung, dia dibayar apa sama saudaranya nih? Gak ada. Itu buat Calvin Jeremy gua. Oh, thank you bro. Jadi jadi itu gitu, dan lama-lama gua merasa bahwa wah ternyata gua masih punya gue masih bisa gitu loh untuk ngedorong wall ini lagi, tapi mungkin saat ini dari sini dulu gitu loh. Nah ya udah, akhirnya itu yang gue lakukan. Cuman memang gue masih punya juga mimpi yang lain gitu loh. Nah mimpi-mimpi yang lain ini belum bisa gue tonjok gitu loh dinding itu gitu, dan belum bisa gue hancurin gitu. Dan ya betul apa yang lu bilang, lu punya teman-teman yang bisa bantuin lo, but it's not that easy man. In this world, especially after pandemic, lo kalau mau bikin film, terus lo nggak punya duit, atau duit lo ngepas banget, ya, itu these days agak sedikit mustahil, unless lo sutradara yang baru bikin film pertama, lo produser apa penulis baru film pertama, lo ngumpulin teman-teman kuliah lo untuk kerja pro bono gitu loh, untuk nanti bayarnya belakangan kalau film udah tayang. Tapi kalau udah bikin film 7 film kayak gue, siapa yang mau? Gue ke kanan juga bayar kali gitu loh, dan gue pun juga nggak enak juga gitu loh untuk kayak minta tolong sama temen gitu yang kayak aduh gue nggak enak. Misalnya gue udah main film sama Luna Maya, sama Aca, sama Dindakannya Dewi, nggak sih siapa yang mau ngasih chance gitu loh. Nah sampai akhirnya gue ketemu kakak lu lah, gitu loh. Gue ketemu kakak lu, dia hubungin gue, dia mau gara-gara Cepi Gober, sutradara film Pizza Man, dia bantu jualin film Pizza Man gue ke Maxstream. Di situ mulai jalan kebuka. Tapi ya memang slow but sure, gitu. Dan gue sangat-sangat appreciate itu gitu. Gue bener-bener kayak wow gitu. Finally kayak udah mulai kelihatan nih kayak ada lobang kecil di dinding gitu yang bisa gue lihat gitu. Dan orang di ujung dinding itu tuh adalah Cecil sama George. Salah satunya ya. Gue nggak perlu sebut semuanya, tapi ada beberapa ya. Salah satunya Cecil. Tapi pas lu ngintip gini bro, lu ngeliat Cecil kan, tiba-tiba ada gue bro. Oh itu Cecil, kakaknya Calvin Jeremy. Itu inside joke ya guys. Iya, inside joke. Oke. Nah, terus ya udah akhirnya maksud gue akhirnya si George tiba-tiba sama Cecil, ya udah sini film lu yang Zodiac gue kelarin. Editingnya apa segala macam, dan gue nggak perlu dateng ke rumah ini nih, kedua kalinya gue datang di sini gitu loh. Dan kedua kali gue datang ke rumah ini nggak pernah ngomongin film gue, mereka selesain aja filmnya gitu buat dijual ke sebuah perusahaan kayak gitu. Nah dari situ Cecil sama Jus kayak abis ini bikin film gitu. Dan mereka salah satu orang yang kayak lu gitu ngomong kayak gue nggak mau dengerin apa kanan kiri apa yang orang ngomong tentang lo. Yang gue lihat adalah di depan mata gue itu berbeda sama apa yang gue denger dari orang gitu. Dan gue sangat appreciate itu gitu. Dan gue forever nggak akan lupa sama orang yang kayak gini gitu. Nah jadi ya eventually ke depannya gue udah lihat sih kayak okay, the vision is there gitu. Cuma harus slowly, dan gue harus jaga attitude gue dalam dunia film kayak gitu. Cuman memang along the way gue masih ada drama-drama di Instagram gue, karena gue tetap harus, gue masih ada unek-unek gitu di dalam hati gue gitu. Kalau gue harus lurusin ini semua gitu loh, tentang apa yang orang ngomong gitu. Dan gue harus cantumin bukti-bukti kalau gue tuh nggak bohong, kalau gue tuh makan salmon bayar gitu loh. Gue nggak itu ditraktir situ. Maksud gue kalau gue makan nggak pernah lupa bayar bill gitu. Bahkan kadang gue yang bayarin, atau gue nggak nge-hack Instagram dia, gue nggak nge-hack YouTube dia, gue nggak ambil 8 juta buat gue operasi, gue nggak ngambil itu semua gitu. Gue harus buktiin gitu, dan itu panjang gitu untuk prosesnya gitu. Nah. Dan gak ada yang percaya sama gue, karena musuh gue ini pencitraannya hebat banget, nice banget di media sosial gitu. Nah lama-kelamaan setelah dia kena kasus sama
bosnya dia Dr. Oki Pratama dari Bening Klinik dia nilai 800 juta, itu mulailah kebongkar semuanya. Akhirnya netizen mulai percaya. Dan sekarang gue ini lagi proses transisi penyelesaian gitu. Ini ending dari kasus dari tahun 2018 ini tuh mulai, karena gue nggak bisa lewat jalur polisi karena lu tau lah betapa ribetnya itu gitu. Jadi gue butuh justice dari pencemaran nama baik yang terjadi sama diri gue kayak gitu. Ya whatever it is, orang mau sebut gue cemarin nama dia balik atau apa ya, whatever it is gitu. Intinya adalah gue harus puas dengan unek-unek gue keluar bahwa I am not this person gitu. I am not this evil malicious person yang akan colong duit lu gitu loh, atau akan nge-hack Instagram lu. Men, ngapain gue nge-hack Instagram dia yang 80.000 followers? Mending gue nge-hack Instagram Ayu Ting Ting gak sih? Ya gak sih? Cristiano Ronaldo gitu loh yang gue hack kalau gue udah hacker gitu loh. Hacker, ya. Dasar lu hacker, komen gue gitu semua. Ngapain men, gue 80.000, lu bisa beli account 1 juta kok, cuma berapa belas juta hari gini. Ya, tapi gue seneng sih, maksudnya lu sudah the first good point adalah lu kayak udah bisa melihat titik terang lah. Iya. Ya kan. Tapi kalau gue bisa sedikit soto ya, mumpung kita seumuran nih, menurut gue dengerin cerita lu gitu ya. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa gue relate, meskipun in a different case. Kayak lu bilang bahwa mengenai unit justice, terus lu harus meluruskan dan semuanya. Gue ngeliat juga sih kayak komen-komennya banyak gitu-gitu ya. Kalau menurut gue sih bro, assuming that lu memang, ini gue coba senetral mungkin gitu ya, assuming memang lu tidak melakukan semua itu, menurut gue then let it go bro, karena yang cukup tahu adalah tentang diri lu kok. Kalau lu bilang musuh lu tuh pencitraannya banyak, sebenarnya mungkin bro musuhnya bukan si Lucinta misalnya atau si Stasha, tapi diri lu sendiri. Ya bro, jadi maksudnya kalau gue sih mikirnya gitu aja, kayak menurut gue sih ya sebagai aktor, sebagai produser jalannya masih panjang gitu kan. Dan ada cerita mengenai tembok juga nih bro. Jadi ada tembok, jadi ceritanya Serdadu itu harus meruntuhkan tembok tersebut. Temboknya namanya tembok Jericho. Nah jadi caranya Serdadu tersebut meruntuhkan tembok tersebut adalah dia bukannya lawan, dia bukannya kayak pukul, dia bukannya atau apa, tapi lucu bro. Jadi harus mengelilingi 7 kali sambil nyanyi. Dan di hari ke-7 tembok tersebut runtuh. Akhirnya. Nah, runtuhnya itu kata some scholars, banyak yang teliti dari cerita tersebut, runtuhnya itu bukan sekedar runtuh aja, tapi itu runtuh in some way, in certain way, sampai akhirnya runtuhan tembok itu get these people yang ngelilingin 7 kali itu to get another way. So I think pasti lu mengalami tembok lu, gue mengalami tembok gue. Mungkin kita nggak perlu ribet-ribet untuk meruntuhkan tembok tersebut. Tembok tersebut akan runtuh dengan sendirinya, dan tembok tersebut yang membuat lu jalan dari satu tempat ke tempat lain. Or tembok tersebut yang sebenarnya sedang menuntun lu ke jalan yang berbeda, lebih baik. Itu powerful banget sih yang lu ngomong. Ya. Karena gue mau kenal lu, gue mau ngobrol sama lu because I want to know you. Bukan, gue sama sekali nggak tahu soalnya. Nyokap gue pas ngomong, itu Gandhi banyak rame loh di nyokap lu sering gitu. Nyokap gue ngomong, bilang dong Gandhi, nggak usah bikin gitu deh. Tapi nyokap lu masih nonton sampai sekarang? Enggak, dia lihat thumbnail bro, thumbnail. Gue, mama kok nonton? Enggak, mama cuma lihat thumbnailsnya gitu. Kayak orangnya ini ya. Anyway, tapi maksud gue ya, I believe ini bisa jadi hal yang baik lah ke depannya gitu ya bro ya. Lu sebagai, if I may ask you, misalnya lu sekarang nggak tanpa semuanya itu, lu pengen dikenal Gandhi tuh sebagai apa? Filmmaker. Iya itu. Gandhi yang main acting juga, Gandhi yang aktor, Gandhi yang penulis skenario. Intinya dulu mungkin gue cuma kepeng acting gitu. Tapi sekarang ya seberjalannya waktu ya nggak apa-apa, lanjut aja. Seberjalan udah sejam ya, cepet banget ya. Seberjalannya waktu itu ya udah gue shifting dengan ya udah gue explore ke arah lain. Kalau gue cuma memang nulis skenario doang, gue nulis skenario doang nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya mungkin dulu umur 20-an masih ambis ya. Umur sekarang gue udah lebih tenang. Jadi gini, apa yang gue posting di Instagram yang kesannya gue drama-drama itu sebenarnya berbeda sama apa saat gue ngetiknya. Gitu loh. Make sense gak sih? Jadi ini persona lu aja. Jadi gini, yang persona aja gitu kayak. Kayak apa ya kayak gitu. Terus gue ya udah gitu, gue nggak yang stres yang gila gue dibully apa enggak, biasa aja. Gue bener-bener yang ya udah santuy aja gitu. Abis itu gue udah mikirin konten apa lagi ya buat TikTok gue, film apa lagi yang harus gue tonton apa gini-gini. Jadi
itu nggak affect hidup gue. Ya kalaupun affect paling cuma sekian persen doang kayak gitu. Kalau dulu iya, kalau sekarang udah enggak gitu. Jadi gue udah lebih tenang aja gitu sekarang. Gue happy, gue jalan-jalan ke luar negeri juga gue bisa pakai uang gue sendiri kayak gitu. Gue juga nggak hedon, gue nggak pamer-pamer, gue nggak belanja ini. Gue bukan tipe manusia yang konsumtif, pengen gadget ini, pengen mobil mahal, enggak. Gue pengen uang gue tuh habis buat bikin film sama jalan-jalan, bro. Wow, oke. Gitu. Mungkin kalau misalkan gue penyanyi, uang gue habis buat bikin single kali. Gitu. Tapi karena gue bukan penyanyi, jadi uang gue habis buat bikin film atau bikin konten gitu. Jadi itu sih gitu. Nah, gue setelah I deal with all this justice, so-called justice for Gandhi, justice for Johnny Depp kali ya. Jijik banget anjir. Even Johnny Depp, bro, the justice will find itself. Ya, well, through court apparently, tetapnya kan harus dipursue. Kalau nggak seumur hidup orang akan mikir kalau Johnny Depp KDRT. Oke, ya, make sense. Iya dong. Kalau dia nggak fight justice-nya dia sampai mati, dia akan mikir Johnny Depp a wife beater. Johnny Depp gamparin istrinya gitu loh. Balik lagi ke Gandhi. Nah, ini Johnny Depp deh. Nah, jadi intinya itu. Jadi once all this done, all this trial is done gitu loh, all these stories are out. I think I can finally move untuk back to what I love to do gitu, which is adalah film gitu. Kalau dengar cerita kita ngobrol tadi ya, awal kita ngomongin tentang awal lu di film gitulah ya, lu summer course, how your parents supported you in this industry gitu. Terus 2017, 2018 ya sampai sekarang masih ada sisa-sisa kotorannya lah ya. Lu sempet ya quote-unquote salah jalan. Tapi kalau gue perhatiin bro, yang got back you on track lagi adalah movie. Yeah. Even itu sederhana review movie. Yeah. Makanya menurut gue tuh dunia acting, dunia keaktoran, dunia film itu tuh nggak cuma sekedar beracting, berdrama, tapi itu sebuah life journey gitu loh bro. Jadi gue pribadi nggak sabar banget sih untuk misalnya kita nonton konten ini 1-2 tahun atau bahkan 3 tahun lagi kita pernah ngobrolin ini loh gitu. Dan gue nggak sabar sih untuk gue bisa berkarya lagi, untuk gue bisa ke arah sana lagi gitu. Dan banyak yang support, yang support. Literally kayak less than a month ago gue pernah papasan sama Jeffrey Nicole di Embassy. Pernah main juga sama dia? Enggak, tapi gue inget banget dulu gue pernah ngomong sama Jeffrey Nicole pas dia baru main sinetron Garuda di Dadaku. Dia pemeran pembantu waktu itu, supporting. Terus gue bilang, one day lu bakal jadi bintang besar, gue bilang. Mungkin sekarang belum, tapi nggak nyampe berapa bulan dia jadi bintang besar. Terus dia masih ketemu sama gue, masih gila humble banget sih. Dia udah atas gue, udah jauh banget gitu. Dan dia bilang, ayo dong kak, bikin film sama aku gitu. Main film. Gue yang kayak, ternyata masih ada ya orang yang mau ya. Real actors tuh emang selalu humble ya. Gitu. Kayak ketemu siapa gitu yang pemain apa gitu. Kapan bikin film lagi gitu. Ayo dong gitu. Soalnya film lu bagus-bagus gini. Iya sabar ya. Ya, I have to deal with this kotoran-kotoran dulu kayak gitu loh sampai gue balik lagi. But yeah, now I can see gitu loh a glimpse of ini akan mengarah kemana ke depannya kayak gitu. Jadi ya semangat terus pastinya ya. Gue pokoknya support bro. Gue nggak nonton konten-konten lu itu. Dan semoga lu juga YouTube-nya cepet balik ya. Gandhi, ceritanya Gandhi juga sangat menginspirasi. Semoga yang nonton, gue pengen sebenarnya yang nonton nggak put judgment ke kita, dengerin aja cerita kita, karena gue percaya setiap orang itu punya cerita. Dan ada satu quotes, bukan satu quotes, apa istilahnya? Satu peribahasa Indonesia yang sebenarnya menurut gue powerful banget. Tak kenal maka tak sayang. Iya, itu keren tuh. Tak kenal maka tak sayang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Calvin Jeremy guys. Yes, jangan lupa dipantengin terus TikToknya Gandhi dan juga YouTube-nya bentar lagi balik semoga. And if you want to support, please support us. Kalau misalnya mau julid-julid ya di channel lain aja, bye.